Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar LKS tema 7. Kita masuk ke subtema 2 kebersamaan di sekolah. Kalian buka LKS-nya halaman 28. Pembelajaran 1. Mita dan teman-teman sedang berdiskusi. Ibu guru mengawasi proses diskusi. Saat diskusi harus tertib. Sikap menghormati satu sama lain sangat penting, seperti menghormati pendapat anggota lain dan mendengarkan setiap anggota yang berbicara. Hal ini menciptakan kebersamaan yang rukun. Nah, jadi di sekolah itu ada yang namanya berdiskusi. Berdiskusi itu artinya membicarakan masalah secara bersama-sama atau biasa disebut dengan musyawarah. Ya. Jadi saat berdiskusi kita harus menghargai pendapat orang lain agar terciptanya kerukunan, ya. Kemudian masih di halaman 28 ada muatan bahasa Indonesia, ada dongeng yang berjudul Keluarga Serigala. Kalian dengarkan, Miss-nya akan bacakan dongengnya. Keluarga Serigala. Di hutan hidup keluarga serigala. Mereka hidup bahagia. Rama nama anak serigala. Ia sibuk membersihkan rumah. Semua anggota keluarga diberi tugas. Rama membersihkan selokan. Anta membersihkan halaman. Ayah Rama sibuk menanam pohon. Ibu Rama membuang sampah. Ayah Rama berpesan kepada keluarganya tidak boleh menebang pohon sembarangan. Menebang pohon dapat menyebabkan banjir. Kalian lihat di penilaian bahasa Indonesia di bagian A, kalian kerjakan. Nomor 1, apa jenis dongeng tersebut? Nah, jenisnya adalah fabel karena menceritakan tentang keluarga serigala, yaitu tokohnya binatang. Nomor 2, siapakah tokoh dalam cerita dongeng tersebut? Yaitu tentang keluarga serigala. Tokohnya keluarga serigala, di antaranya ada Rama, Anta, Ayah Rama, dan Ibu Rama. Nomor 3, di mana tempat kejadian dongeng tersebut? Yaitu di hutan, ya. Nomor 4, apa tujuan kegiatan yang dilakukan keluarga Rama? Tujuannya menghindari banjir, ya. Kemudian nomor 5, di mana letak nilai kerukunan keluarga tersebut? Tentang bekerja sama membersihkan rumah. Nah, kalian kerjakan di LKS saja yang bagian A seperti yang Miss tulis, ya. Kalau sudah selesai, buka LKS-nya halaman 29 masih tentang pecahan, ya, matematika. Kalian lihat contohnya. Di sini ada bangun persegi panjang dibagi menjadi 2 bagian, yang diarsir 1, yang tidak diarsir 1. Nilai pecahan pada bagian yang diarsir 1 ya, dari 2 bagian, jadi nilai pecahannya 1/2. Contoh yang kedua, yang diarsir 1, yang tidak diarsirnya 2 dari 3 bagian, berarti nilai pecahannya 1/3. Yang ketiga, yang diarsir 1 ya, dari 4 bagian, jadi nilai pecahannya 1/4. Kalian kerjakan yang bawahnya. Nah, di situ sudah Miss kerjakan, kalian bisa lihat ada sebuah pizza yang dibagi menjadi 4 bagian, 3 bagian, dan setengah bagian. Kalian kerjakan. Kemudian di bawahnya ada gerak tarik muatan SBDP, ya. Gerak tarik, kalian bisa garis bawahi sendiri. Tari merupakan bentuk gerakan indah yang melibatkan anggota gerak tubuh. Tari dilakukan secara luwes. Luwes itu artinya gemah gemulai, ya. Untuk menciptakan gerakan yang indah. Jadi, kalau kita melakukan gerakan tari, itu harus dengan lemah gemulai agar gerakan tarinya itu indah dan bagus. Kemudian buka di halaman 30, kita masuk ke pembelajaran 2, yaitu muatan PJOK, gerakan memutar di dalam air, ya.
Gerakan memutar dapat dilakukan di air dengan menggunakan bagian kaki. Kombinasi gerakan dapat dilakukan saat berjalan atau berlari. Ya, kalian kerjakan di bawahnya, kita lengkapi. Lengkapilah prosedur gerakan memutar di air berikut ini. Kombinasi gerakan memutar saat berjalan ke dalam air, melakukan gerakan maju ke depan, menjaga keseimbangan dengan merentangkan kedua tangan, mengambil langkah dan mengangkat kaki kanan ke kiri. Kalian lengkapi seperti yang sudah Miss tulis di LKS ya. Nah, jika sudah selesai, di halaman 31 ada muatan PPKN, yaitu perbedaan karakteristik individu. Perbedaan jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Kalian bisa garis bawahi. Nah, kalian bisa garis bawahi yang ini. Perbedaan jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Meskipun berbeda jenis kelamin, tetap harus rukun. Perbedaan tersebut karunia Tuhan yang Maha Esa, saling menjaga kebersamaan dan kerukunan. Jadi, jenis kelamin itu ada dua macam, yaitu laki-laki dan perempuan. Di sekolah pun sama, kalian mempunyai teman laki-laki dan perempuan. Di rumah pun sama, ada jenis laki-laki dan perempuan. Ayah jenis laki-lakinya ayah jenis kelaminnya laki-laki, ibu jenis kelaminnya perempuan. Nah, walaupun berbeda, kita harus tetap bersyukur karena itu adalah karunia Tuhan yang Maha Esa. Karunia itu artinya pemberian Tuhan ya. Kemudian di bawahnya ada muatan bahasa Indonesia masih tentang dongeng kebun gajah. Nah, kebun gajah. Lisnya akan bacakan. Kebun gajah. Suatu hari ada kelinci dan kura-kura berjalan lewat kebun milik gajah. Aneka tumbuhan ada di sana. Tiba-tiba ada durian jatuh di atas punggung kura-kura. Kelinci mengajak kura-kura untuk makan durian bersama. Kura-kura tidak mau. Durian itu milik gajah. Kelinci akhirnya ikut kura-kura mengembalikan durian pada gajah. Sebagai ucapan terima kasih, gajah memberi aneka buah pada kelinci dan kura-kura. Nah, dari dongeng tersebut dapat kita ambil bahwa kita tidak boleh mengambil milik orang lain ya, karena itu bukan hak kita. Itu tidak boleh karena perbuatan yang tercela. Kemudian kalian buka di halaman 38, kerjakan penilaian bahasa Indonesia yang bagian A. Tentukan judulnya, jenis dongengnya, tokohnya, tempatnya, dan nilai yang dapat ditiru. Nah, tadi yang sudah Miss jelaskan judulnya apa? Judulnya adalah Kebun Gajah. Jenis dongengnya yaitu fabel, tokohnya kelinci dan kura-kura. Tempatnya di kebun, dan nilai yang dapat ditiru, tidak boleh mengambil hak orang lain atau tidak boleh mengambil milik orang lain. Kalian kerjakan seperti yang sudah Miss tulis di LKS saja ya. Nah, jika sudah selesai, tutup LKS-nya. Sekarang buka buku paket tema 7-nya. Kalian buka buku paket halaman 65. Nah, di halaman 65, nah kalian kerjakan yang ini ya. Matematika tentang pecahan. Nomor 1, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nah, bangunnya ada 2 ya. Banyak bangun di atas adalah berapa? 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? 1/2. Jadi di sini kamu isi, di sini 2, di sini 1/2. Kemudian nomor 2, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Ada 3 gambar bintang yang berwarna biru 1. Banyak bangun di atas adalah 1, 2, 3. Ada 3. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Ya, sini tulis 1/3.
Kemudian nomor 3, perhatikan kumpulan gambar berikut. Nah, di sini ada 4 bangun segi 6 yang berwarna biru 1. Diisi banyak bangun tersebut ada berapa tadi bangunnya? Ada 4. Bangun warna biru dapat dinyatakan pecahan 1/4. Kalian kerjakannya di buku tulis saja, jangan di buku paket. Di buku tulis tema seperti ini ya. Jadi setiap kalian mengerjakan buku paket, di atasnya harus ditulis judulnya. Jawaban buku paket tema 7 halaman 65. Seperti ini ya. Tadi sudah Miss jelaskan, ini jawabannya seperti ini ya. Seperti ini saja. Nah, jika sudah selesai, buka lagi buku paketnya halaman 72. Nih, yang ini ya. Nah, kalian kerjakan yang ini, kelompokkan nama-nama putra dan kelompokkan nama-nama putri. Sebelum kalian mengelompokkan, kalian lihat dulu di halaman 71. Nah, di sini. Di sini ada Siti, Edo, Dayu, Lani, Beni, Budi, Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Nah, ini masih campuran, jenis kelaminnya masih laki-laki dan perempuan. Kalian pisahkan putra dengan putra, putri dengan putri. Putra itu artinya laki-laki ya, putri itu artinya perempuan. Kalian kerjakan di buku tulis yang halaman 72 seperti ini, seperti yang Miss tulis di buku tulis. Nah, seperti ini. Harus ditulis judulnya dulu. Jawaban buku paket halaman 72. Kelompok putra tadi siapa aja? Ada Edo, Beni, Budi, Aldo, dan Reno. Kelompok putri Siti, Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Nah, kalian tulis seperti ini ya. Kemudian lanjut ya, kalian buka buku paketnya halaman 75. Halaman 75 dan 76. Di halaman 75 ada soal tentang dongeng. Sebelum kalian menjawab soal-soal berikut, kalian baca dongeng tersebut yang judulnya Kiki dan Kiku. Nah, kalian baca dulu ya dongengnya tentang Kiki dan Kiku. Baru kalian bisa menjawab soal di halaman 75. Nah, kalian kerjakan di halaman kalian kerjakan di buku tulis tema. Nah, di halaman 75 ada soal, siapakah tokoh yang sering bangun pagi? Tadi sesuai dengan dongeng tadi. Siapa yang sering bangun pagi? Kiki atau Kiku? Ya, Kiki ya. Kiki itu yang sering bangun pagi. Kemudian nomor 2 di halaman 76, siapa yang malas bangun pagi? Berarti si Kiku. Nomor 3, apa yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi? Yaitu berolahraga. Nomor 4, apa akibatnya dari tidak bangun pagi? Apa akibatnya? Yaitu badan menjadi sakit ya. Nomor 5, sebutkan manfaat dari bangun pagi. Manfaatnya badan menjadi sehat. Kemudian nomor 6, bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam mencari makan? Sikap ayamnya yaitu bersahabat. Ya, itu kalian kerjakan di buku tulis tema. Sama tulis dulu judulnya, jawaban buku paket halaman 75 sampai 76. Itu saja. Missnya akan mengulang. Kalian kerjakan LKS dan buku paket. Buku paket kerjakannya di buku tulis tema. Jangan lupa tulis setiap judulnya. Halaman berapa saja yang kalian kerjakan. Itu saja materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.